Sepultura main di Surabaya itu kan, itu saya kelas SMP kelas 2. Terus saya mencoba ngulik Sepultura. Otomatis di situ saya memulai eksperimen pertama saya. Itu saya pakai 1060. Tangannya kayak bosok-bosok lah. Soalnya saya tune di C sudah menuju ke technical, cuman gara-gara di situ saya masih dengerin Napalm Death, grindcore gitu loh, Mastic Scum, terus ya pokoknya masih ada grindcore-nya. Kalau album pertama kita main keluar kota itu anak-anak punk itu banyak yang ikut juga. Jadi naik truk, naik kereta api itu banyak yang ikut. Makanya kita bikin kayak lagu persatuan namanya Anti War. Yaitu berbau keras, berbau punk, berbau grindcore gitu. Kenapa Mas Inu memilih musik metal dibanding yang lain? Mungkin ada alasan khusus? Oke, selamat datang kembali di Rotus Travel TV. Kali ini kita bersama sosok Mas Inu Philharmonic dan beberapa band yang dia ikuti. Yang kemarin kita kasih spoiler untuk kalian ikut berkontribusi nyata dalam pertanyaan dalam konten berikut ini. Oke Mbak Inu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang personal seorang Mas Inu. Iya. Impact seperti apa menurut Mas Inu dengan sosok Mas Inu yang kita tahu di Kediri sudah merintang di dunia underground sejak waktu era awal ya. Dari awal bisa disebut sebutan Mbah di Kediri itu seperti apa sih sebenarnya, Mbah? Sebenarnya untuk sebutan Mbah itu sekitar tahun berapa ya? Itu kayaknya yang pertama manggil itu si Andri Samsat itu loh, Andri Domble itu. Ya. Kayaknya pertama itu sih. Mungkin gara-gara saya rambutnya panjang, jenggotnya panjang, kumisnya panjang gitu. Oh, jadi dulu kayak orang tua gitu. Orang tua gitu ya, dikutuakan gitu ya. Rambutnya panjang, jenggot panjang, kumis panjang. Oh, Semir dulu pernah? Enggak pernah. Dulu ya? Sudah pernah, tapi sebelum kenal anak-anak itu. Jadi pergerakan underground awal, jadi sekitar 96 sampai 2000 itu kan termasuk awal. Ya, awal. Terus itu kan ada stuck ya. Banyak band-band yang bubar gitu. Tapi Philharmonic alhamdulillah tetap eksis gitu ya. Itu aja. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, awal mula mengerti dan mengenal musik itu dari apa dulu, Mah? Kalau saya dari kecil sudah terbiasa dengerin musik kayak Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Yes, ya seperti itulah pokoknya band tua-tua ya, mungkin Cosplus atau Love Memories tahun-tahun itu ya 70-an 80-an itu aja. Saya kan lahir tahun 78. Tahun 78 lahir. Awal mula Mbak Inu mengenal gitar? Gitar itu awalnya ya mungkin saya dari keturunan keluarga gitaris ya. Jadi dari Pak Ade saya, Mas Ponaan saya, semua terus gitaris. Bapak saya juga pemain gitar. Otomatis saya kenal gitar sudah dari kecil. Mulai dari pegang, meskipun belum bisa memainkan ya. Mungkin kalau lagu pertama yang saya pelajari mungkin Always Somewhere dari Scorpion. Itu pun saya masih kecil, mungkin kelas 2 SD lah. Tapi masih salah-salah, itu hanya petikannya aja. Untuk mulai gitar sampai solo-solo itu ketika saya SMP. Jadi satu lagu plus solonya itu baru belajar itu SMP. Ya. Tapi kalau SD kelas 6 itu saya sudah coba ngulik-ngulik Metallica gitu, sudah Halloween, sudah. Baru yang SMP itu baru mempelajari lengkap dari ritme sampai solonya. Oke. SMP udah main musik keras? Berarti? Untuk musik keras
Perkiraan saya kelas 3. Jadi setelah Sepultura main di Surabaya itu kan itu saya kelas SMP kelas 2. Terus saya mencoba ngulik Sepultura. Otomatis di situ saya memulai eksperimen pertama saya dengan menurunkan tuning gitar dari standar E. Ya. Sepultura ketika itu ada yang di D crash, ada yang di D, ada yang di C. Otomatis saya misal album Sepultura Morbid Vision itu dia kan sangat kendor, sama Bestial Devastation itu sangat kendor. Jadi mungkin saya main tundon di C. Untung DJ. Gara-gara saya itu masih sekolah ya, jadi nggak punya uang. Otomatis saya belum ada kemampuan untuk beli strings. Dimana saya sama bapak itu hanya disupport mental saja, tapi dari segi equipment enggak. Ya. Ya, tadi sempet bingung juga dari tahun segitu udah ada senar dengan ukuran Saya 52. kan mungkin sering-sering baca ya. Jadi waktu misal ke Surabaya di sana itu sebenarnya mau nonton acara skateboard gitu kan. Ya. Tapi malah beli majalah gitar. Di situ ada iklannya Dave Mustaine tentang senar di Adario. Di situ dia bilang kalau sampean nggak pakai senar ini, maksudnya terjemahannya, saya nggak bisa, kalian nggak bisa seperti saya. Makanya saya berusaha nabung beli senar seperti dia di Adario, mulai coba-coba 010 dengan ukuran yang lebih besar. Soalnya kan kalau kita main thrash ya, kan kalau Sepultura itu kan peralihan dari thrash ke death metal. Jadi saya harus senarnya harus sama dengan mereka. Akhirnya saya menabung beli itu. Hasilnya memang beda. Jadi meskipun gitar saya itu gitar murah ya, bisa dibilang murah, 100.000 kok. Tapi suaranya bisa mendekati karena kita pakai senar itu. Oke, itu aja. Untuk lebih ke spesifikasinya, untuk memilih gitar sebagai acuan Mbah, harus karakter yang seperti apa? Double humbucker ataupun senar kan tadi udah kita bahas. Untuk masalah karakter dengan bentuk ataupun dengan spesifikasinya seperti apa Mbah? Bisa dijelasin Mbah? Karena saya memainkan banyak genre ya. Maksudnya dari heavy metal ke thrash metal, terus death metal, itu makanya saya gitarnya macam-macam. Dibagi 3 aja ya. Gitar standar, gitar tune down D, dan tune down D untuk senar 7. Jadi gitar saya bagi jadi 3 kategori. Standar itu ya ketika saya main bareng band di luar Philharmonic seperti James Band itu kan tune D. Seperti Turbulent dan Necrobreed itu saya pakai gitar standar. Tadi gitar 6 senar tapi senarnya standar. Itu pun saya pakai ukuran 09 atas sendiri 046 karena untuk ritmenya biar lebih berat gitu. Kalau untuk senar di Philharmonic saya sempat berubah-ubah. Dulu waktu album Human Race Disgrace itu saya pakai 1060. Tangannya kayak bosok-bosok lah. Soalnya saya tune di C. Harusnya kan di B, untuk pasnya ketegangannya itu harusnya pasnya di B, tapi saya di C. Terus setelah itu saya merasa ngesretnya itu kurang enjoy, makanya saya pilih ke D. Jadi menurunkan ukuran senar dari 1060 menjadi 1052. Seperti setelan yang saya sekarang ini. Jadi ketika main senar 7 ukurannya ya seperti itu, 1052. Untuk senar paling atas atau senar nomor 7-nya itu saya pakai senar bass urutan nomor 2. Nomor 40 0,0. D-nya bass standar itu. Jadi memang ukurannya besar untuk tune ke A karena diturunin 1. Oke. Ini ada yang kemarin kita bahas di spoiler, teman-teman ada yang nitip pertanyaan Mbah tentang musisi favorit Mbah di death metal ataupun di luar. Musisi favorit yang bisa dibilang mempengaruhi saya ya. Ya sangat Untuk ekstrim aja ya. Kita main di musik ekstrim ya. Mungkin pertama Andreas Kisser dari Sepultura. Terus yang kedua
Dave Mustaine ini untuk urusan ritme dulu ya, Dave Mustaine. Terus mungkin itu aja ya yang paling penting. Terus untuk solo gitar, misalnya untuk gitaris yang lead ya, lead solo itu mungkin saya banyak terpengaruh oleh Yngwie Malmsteen, terus Marty Friedman Megadeth, Ya. terus ya, terus Andreas Kisser juga, soalnya dia kan memang unik juga. Terus Suffocation itu untuk rhythm ya. Suffocation, terus Mortal Decay itu dua gitarisnya untuk kerjasama gitaris 1 dan 2. Kemudian ada File ketika itu gitaris leadnya si Aaron Strong di album apa ya? Di album pertama kalau nggak salah. Sama album yang The Populate. Terus ada Cryptopsy. John LeFasure, karena dia memainkan gabungan antara death metal brutal sama neoklasik. Makanya karena saya suka musik klasik, jadi bisa masuk gitu John LeFasure. Mungkin itu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa Mas Inu memilih musik metal dibanding yang lain? Mungkin ada alasan khusus? Kalau alasan khusus mungkin gara-gara saya mulai kenal gitar, terus sudah mengerti musik ya. Jadi saya kan di Purple terus. Yang di setel sama bapak saya itu di Purple. Mungkin di Purple kan termasuk yang band paling keras ya ketika itu. Akhirnya saya mulai mengenal Iron Maiden, mulai mengenal Metallica, Halloween. Akhirnya saya berubah pelan-pelan. Kok kurang gitu ya, rasanya kurang kalau di Purple. Akhirnya kenal Halloween itu tambah suka. Terus akhirnya di radio itu ketika Sepultura mau datang ke Surabaya kan diputar terus tuh di radio tuh, di 2 radio di Kediri tuh, di Mahameru sama Wijayaswaka itu seminggu itu muter lagu-lagu dari Sepultura. Akhirnya Sepultura. Akhirnya saya berubah. Dari situ saya berubah. Dari step berarti tetap rock atau langsung dari rock ke heavy metal ke thrash metal dan death metal. Kalau death metal mungkin saya setelah lulus SMA baru death metal. Baru pure death metal. Iya, yang death metal mulai Suffocation, saya Death of Flesh atau apa itu setelah lulus SMA. Berarti ya. Terus nama Philharmonic sendiri Mbah, aku mau tanya. Sepertinya kita belum tahu arti dari Philharmonic atau pengambilan nama Philharmonic sendiri diambil dari nama apa? Philharmonic itu sebenarnya plesetan ya. Plesetan dari kata-kata Philharmonic Orchestra, di mana itu sebutan untuk kelompok musik yang membawakan lagu-lagu simfoni ya. Itu sebutnya biasanya Philharmonic Orchestra yang biasanya anggotanya ada 100 atau itu saya otak-atik jadi Philharmonic. Kan ada beberapa huruf yang sama di situ. Tapi banyak orang yang menerjemahkannya dengan arti yang salah, dikira Philharmonic itu membunuh harmonik. Padahal menurut saya enggak gitu. Jadi Philharmonic menurut saya jangan diartikan per kata ya. Artinya harmonik yang membunuh atau yang bisa membunuh, mematikan lah, deadly. Itu aja. Oke. Bisa diceritakan Mbah evolusi dari musik Philharmonic dari album pertama, terus rilis sampai album Hymn. Itu evolusi musiknya seperti apa? Bisa kita bongkar sekarang? Untuk album pertama itu sebenarnya sudah menuju ke technical, cuman gara-gara di situ saya masih dengerin Napalm Death, grindcore gitu loh, Plastic Scum, terus pokoknya masih ada grindcore-nya. Kalau album pertama itu seperti lagu-lagu Abusement Torment itu masih grindcore. Terus di situ kan banyak lagu yang berbeda, seperti Hatred Deminis itu kan mulai technical, tapi belum banyak pergantian tempo ya. Tempo yang birama-birama ganjil-ganjil belum ada album pertama. Terus itu berubah album kedua. Album kedua sebenarnya lebih cenderung ke brutal death dengan beberapa lagu yang ada hitungan-hitungan yang ganjil.
itu sudah nggak ada grindcore-nya. Cuma di album itu ada bonus untuk kita dedikasikan kepada kan kita sering cangkruan sama anak-anak punk. Jadi fans Philharmonic juga banyak dari anak-anak punk. Jadi kalau kita main keluar kota itu anak-anak punk itu banyak yang ikut juga. Jadi naik truk, naik kereta api itu banyak yang ikut. Makanya kita bikin kayak lagu persatuan, namanya Anti War. Yaitu berbau keras, berbau punk, berbau grindcore gitu. Terus mulai album ketiga Human Race Disgrace itu kita mulai merubah style jadi progresif. Jadi brutalnya agak turun sedikit, tapi kita sudah main banyak pergantian tempo, pergantian tangga nada, dan nuansa agak speednya berubah-ubah. Mungkin sekitar berapa ya? 7 macam bentuk lah setiap lagu itu. 7 bentuk pattern ya, setiap lagu. Budget ya, terus pergantian tangga nadanya. Oh ya, aku Terus lagu di album terakhir ini kayaknya sudah menjadi style terakhir untuk Philharmonic. Jadi sudah menemukan gitu loh. Fix, jadi perpaduan antara neoklasik, terus brutal death, terus technical death, progressive death, dan di situ kadang ada musik-musik clean identik dengan thrash metal gitu, clean yang horror gitu. Itu aja. Ya Mbah, waktu proses penggarapan album kan kita tahu sendiri Mbak Inu pakai gitar pro ya. Ya. Untuk sistem gitar pro terus masuk ke pre-recording, transisinya seperti apa Mbah? Jadi kan kita tahu gitar pro itu ada seperti sistem mesin ya. Kalau diaplikasikan ke musik langsung kan kadang ada yang bilang soalnya nggak dapat dan sebagainya. Menurut Mbah itu seperti apa Mbah? Itu saya terapkan ketika saya bekerja di luar kota ya. Jadi intensitas ketemu dengan para personel itu kan sedikit. Saya kan kerja 15 hari, kadang 20 hari. Jadi 10 hari di rumah, kadang 15 hari di rumah. Itu kan mungkin bisa ketemu dengan teman-teman itu 3 atau maksimal 4 kali ya. Iya. Ketemunya kurang ya Mbah. Akhirnya saya nggak bisa ngajarin satu-satu atau jamming satu-satu. Kalau dulu-dulu kan saya pagi ngajarin yang ngebass, sore ngajarin yang ngedrum. Kalau untuk vokal kan biasanya gelender berjalan gitu ya. Terus sekarang makanya itu saya terapkan pakai gitar pro, semua saya tulis, mulai dari pattern bass, pattern drums, itu saya tulis, saya kirimkan per personel. Jadi ketika saya pulang, semuanya sudah siap untuk jamming atau latihan, untuk memantapkan itu. Terus ya seperti pertanyaan sampean untuk pre-recording, gara-gara gitar pro itu kesannya kurang luas, pergantiannya kurang luas, makanya saya di album keempat itu menerapkan pre-production. Jadi saya rekaman dulu, rekaman nggak perlu bagus, pokoknya direkam, terus setelah itu kan temponya kan jadi ketahuan. Waktu segini temponya berapa, waktu misal waktu ref berapa waktu slow berapa gitu dan angka-angkanya. Terus itu mulai saya pasang di gitar pro. Jadi saya angka-angkanya saya putus-putus. Terus itu baru dipakai untuk guide, sebagai guide di rekaman sebenarnya ya. Jadi kita mungkin satu lagu itu kita bisa break 6-7 kali karena gara-gara ganti tempo. Banyak tempo ya. Banyak tempo perubahan. Jadi kalau kita mainnya secara live, itu nanti pasti ada gandol di 5 detik pertama. Makanya dipotong-potong baru nanti disambung. Waktu sudah jadi semua disambung. Bisa ceritakan Mbah pengalaman manggung Philharmonic paling seru, paling gokil di mana? Kalau paling seru itu dari kalau dari keseruan waktu di atas panggung itu mungkin di Malang, waktu itu di acaranya saya lupa namanya, di ITN Malang.
ITN ya, ITN sama di Purwokerto, di mana Philharmonic itu main banyak lagu, tidak boleh berhenti. Ya saya kan cuma mas satu lagu lagi. Itu nggak boleh berhenti. Jadi biasanya saya latihan di studio itu kan kadang iseng-iseng garap apa yang di luar konsep. Iya. Jadi dibawakan akhirnya, misal Agatha Class, Plastik Sekam itu dibawakan. Padahal itu di luar death metal kan, grindcore kan. Plastik Sekam sama itu Agatha Class. Kadang ya ketambahan lagu apa, Kritopsi tapi setengah lagu gitu. Ya itu yang seru di Purwokerto sama Malang. Malang. Tapi untuk show pertama yang membuat kita menjadi titik awal menjadi band yang mulai diprofesionalkan itu Ya. ketika kami membuka acara Amu itu. Di situ headlinernya Tengkorak. Jakarta. Jadi kita main sebelum sesudah wafat. Sudah wafat. Surabaya. Iya. Terus Philharmonic baru Tengkorak. Otomatis kita keuntungannya para penggemar Tengkorak sebelum nunggu Tengkorak main itu melihat Philharmonic. Akhirnya mereka jadi tahu kan kalau ada band seperti ini. Kita dari kota kecil kan. Ya. Nah, dari situ makanya kita dapat order dari luar kota lebih banyak. Kayaknya dari situ sih. Terus ketika itu masa itu brutal semua. Ya ini perbandingan antara konser zaman dulu sama konser zaman sekarang. Berarti kan Mbah Inu kan pelaku di zaman dulu dan sekarang kan bilang seperti apa Mbah perbandingannya Mbah? Antusiasnya ataupun maksudnya di zaman heavy metal atau di zaman sudah awal Philharmonic? Awal Philharmonic ya mungkin masa itu masih banyak ya. Jadi setiap ada acara mungkin seperti Kediri kan setelah Malang ya mungkin dari situ biasanya dari pinggir-pinggir misal Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Jombang itu menuju ke Kediri semua. Tapi setelah kota-kota tetangga ini bikin acara sendiri, akhirnya mereka nggak ke Kediri. Jadi akhirnya masa itu berkurang. Iya berkurang. Nggak kayak dulu militernya kurang. Oh ya. Di tahun Mbak Inu masih kerja dulu di tambang ya, Iya. Mbak Inu kan sempat umroh sama almarhum bapak Agus dan sebagainya. Kita kan tahu death metal itu seperti apa musiknya, cuma musik atau cuma di religius, ada korelasi nggak Mbak antara Mbak Inu dengan umrohnya itu? Sebenarnya itu berpengaruh sekali sih. Jadi kita jadi lebih sabar ya, lebih sabar. Soalnya kan kita tahu dengan saya kan bisa dibilang pemimpinnya ya, ketuanya di suatu band itu kan personil itu kan macam-macam. Jadi kita karakternya berbeda-beda. Makanya saya sebagai pemimpin harus punya kesabarannya lebih dari teman-teman itu. Itu efek dari ya seperti itulah. Ya. Sampai aku tahu fotonya Mbak Inu direpost sama Emersonic ya. Waktu sholat di Emersonic itu ya. Sempat merinding nih. Pemain death metal tapi rajin ibadah. Iya. Tugas sih, kewajiban. Playlist yang sering didengar saat ini Mbah, mungkin untuk interview influence untuk next. Kalau influence saya malah sudah nggak pernah dengar secara mendetail. Kalau dulu kan saya misal Suffocation, Peace from Within itu bisa sehari itu 5 kali putaran. Kalau sekarang nggak. Jadi mendengar band-band yang menjadi memori waktu saya kecil atau muda. Maksudnya dalam artian ya masih sekolah itu. Mungkin saya masih mendengar King Diamond album The Candle sama The Eye itu masih saya dengar. Terus Halloween yang lama-lama lah pokoknya. Kalau sekarang yang death metal baru itu ya saya hanya dengar mungkin satu kali putaran. Misal The Sabbath yang baru, The Topless yang baru atau apalah pokoknya yang baru-baru.
Kalau dulu kan sempat semuanya harus didengar semua, Ya. sekarang enggak. Enggak ya. Cuma Mungkin karena karakter sudah ketemu ya. Jadi materi-materi berikutnya itu sudah pokoknya harus gini tanpa mendengarkan band orang lain. Influence sudah dapat gitu loh. Oh, iya. Untuk selanjutnya Mbah, aku pengen tanya almarhum Pak Gus yang notabene musisi jazz, suka jazz Iya, ya. iya. Kok nurun ke Mbah Inu kok malah death metal? Enggak juga sih. Itu kan pergeseran dari rock, metal, thrash metal, death metal. Jadi itu aja. Kebetulan bapak saya itu seneng Metallica, seneng Sepultura, seneng. Soalnya saya dulu nonton Sepultura itu juga sama bapak saya. Jadi dia merasa musik baru, musik yang keras gitu, suka. Terus di situ kan si Andreas Kisser kan kadang pakai solo-solo yang berbau padang pasir itu kan suka. Jadi itu misal kita runut ke belakang itu ada kemiripan dengan stylenya Richie Blackmore atau John Lord dari Deep Purple, ada kemiripan, jadi bisa nyambung lah. Mbah, untuk sosok tokoh Mbah Inu di Kediri yang mempunyai peranan penting dalam komunitas di Kediri, apakah peran ataupun dari awal Kediri ada, Kediri Kingdom, peranan Mbah Inu seperti apa? Sebenarnya cuman saya bisa dibilang karena pertama terus jadi sentral ya, itu aja sih. Jadi teman-teman itu ngumpulnya di rumah saya, otomatis apa-apa itu dapat dari rumah saya. Terus akhirnya mereka menjadi pengen ngeband. Jadi dulu itu di tempat saya di Tepus itu ada 7 band. 7 band, bisa sebutin Mbah? Untuk awal. Band mungkin ya Philharmonic. Terus bandnya adik saya itu terus Cryptic Stance yang berubah jadi Camper Tour, akhirnya berubah jadi Rotting Fetus. Ya. Terus di situ ada Mediocrity, terus ada Slowly Terror, Sorry, teror. terus Awal-awal ada Kediri iya, ya, berarti ya. ada Usus Buntu, terus ada Tenggorokan, Ya, ada, masih eksis sampai sekarang ya. Betoneser, Tonaser, terus ada Obstrapper. Obstrapper itu bandnya Pak Wali. Oh, Pak Wali, Pak Abu. Iya, Yang untuk sekarang ya. Mas Abu itu. Mas Abu, ya. Terus ada TBC itu tapi manggung cuma sekali aja, itu aja. Oh ya. Ada pesan-pesan dari Mbah Inu untuk teman-teman yang masih ngeband dan bergerak di bawah tanah untuk sekarang ada pesan khusus? Pesan khusus mungkin rajin-rajinlah berlatih, paling enggak seminggu sekali. Terus di band itu kan kayak keluarga. Ya. Jagalah keharmonisan di band itu. Jadi harus guyup rukun. Kalau ada yang salah ditegur, tapi yang ditegur harus siap menerima masukan. Saran, itu aja. Jadi usahakan seharmonis mungkin band itu. Kalau bisa kemana-mana itu bareng. Misal habis latihan nongkrong, ngopi. Enggak habis latihan aja, di luar itu aja. Silaturahmi baik, seperti keluarga gitu ya Mbah. Iya, itu bisa gimana ya? Nanti kalau dia mau keluar, otomatis nggak bisa. Soalnya kadang ini saudara semua gitu sudah ya? kayak saudara. Jadi dia untuk keluar itu berat. Begitu. Makanya di Philharmonic kan termasuk solid. Iya. Oke, terima kasih Mbak Inu ya atas ngobrol-ngobrol Ya, kita saat ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa disambung ke episode next episode kita akan bahas ya. Oke, terima kasih Mbak Inu. Sukses untuk Philharmonic dan band-band yang selanjutnya. Oke, terima kasih.